Halo guys, welcome back with me Abah Cenggo. Sekarang hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022. Ini adalah pertemuan di Darwis Triadi ke-7 dan materi yang akan dibahas hari ini adalah wedding fotografi teori ya. Gue belum tahu mentornya siapa, ya maklum, karena basic sama intermediate-nya gue nggak dari Darwis. Gue langsung masuk pas advance, jadi nggak tahu siapa mentornya. Ya, gue udah siap, tinggal berangkat. And ya, mari kita berangkat. Ciao. Oke, sudah dibongkar di tempat les. Let's go. Udah ditutup aja nih. Ya, sudah di les-lesan. Gue telat setengah jam gara-gara macet dan kesalahan. Sebenarnya tadi gue cuman kalau naik Grab motor itu sebenarnya cuman rugi 3.000 ya. Cuman ya cari murahnya lah ya, nyaman juga, macet-macetan ya. Tapi balik lagi guys, ada harga ada rupa pastinya. Oke, kuy masuk kelas. Siapa? Halo, nanti mas, bisa apa dulu? Neng siapa? Terus Telat setengah jam. terus Sopor ya kan. Kayak mana nyicil lumayan. Memang mata aku masih tajam, gerakannya pasti lebih kecil dari gue yang tua gitu. Cuman gue lihat udah ketahuan gitu, kita lihat cara style motor ketahuan hasilnya kira-kira. Cuman yang bagus hasilnya tidak banyak. Cuman kebetulan kemarin sekarang tuh banyak operator wedding itu buka di Bali. Karena gini, tren orang kaya Jakarta sekarang, kalau orang kaya yang saya tahu, dia tuh maunya private party, apalagi dengan corona ini. Yang dipanggil cuma 70 orang, cuman pestanya di Bali. Itu kan biayanya gede, harus booking hotel, harus pesawat. Cuman makanya dia tamunya compact. Tren anak muda yang menengah ke atas, lulusan Amerika, lulusan luar, itu sekarang trennya begitu. Di Alila, hotel apa, bintang 5 ya, mereka private party di pinggir beach pantai gitu ya. Nah itu, jadi sehingga banyak perusahaan tuh, terutama yang di Surabaya itu buka cabang di Bali. Nah kerjasama yang lu harus rintis itu EO lah. Sekarang kan bisnis banyak monopoli, tidak? Iya. Jadi pertama hotel kerjasama sama EO. EO lu cuma dikasih pilihan 2-3, lu mau EO A, B atau C. Semi monopoli kan, EO lain nggak boleh masuk hotelnya karena hotel dapat komisi. Udah kerja sama EO A, B, C, ya kan? Fotografer yang nentuin EO, nggak boleh fotografer pakai yang luar. Gua boleh karena kan dua. Kalau saya sendiri yang masuk nggak boleh, ini tidak. Hanya tambahan fotografer. Jadi kalian harus bentuk network. Order gede itu ada di mana? Misalnya di Bali, udah di Bali oke, lu punya kantor di Bali. Teman, lu juga harus punya jaringan network EO. Yang hotel-hotel bintang 5 yang biasa ada beach party untuk wedding ya, itu mana aja bisa cek networknya. Kalau enggak ya hotel nggak datang. Jadi urusannya bukan cuma pinter motret, hebat motretnya doang. Orang pinter banyak. Cuman itu ya networknya itu makin modern, makin mafia udah bisnisnya. Mereka bentuk geng sendiri ya. Jadi itu mesti kalian perhatiin karena saya juga kayak di Mulia juga sama. Dulu Hotel Mulia kan dulu paling top wedding atasnya Jakarta kan. Kalau merit harus pakai dia, kalau nggak pakai fotografer dia didenda 5 juta. Jadi lu pakai fotografer luar boleh tapi tetap bayar 5 juta. Karena pengantin kan keberatan. Ya udahlah pakai yang ditunjuk dia aja daripada saya keluarin 5 juta lagi. Ya seperti itu kalian harus perhatiin. Ini kita bicara segi bisnisnya ya. Nah ini seperti ini, candid seperti ini. Apakah foto candid diatur? Tetap diatur lah. Tapi harus diaturnya seolah-olah casual. Ya, ada yang diatur, ada yang enggak. Tentunya ya kalau diatur pun
tapi adegannya seolah-olah casual. Ya, jadi timingnya bisa tahu tepat nada bunganya. Biasanya kayak kemarin saya di Bali di gereja di Bali, keluar dari wedding, teman-temannya udah baris, semua lempar bunga. Ya, kita harus ready anytime. Ya, itu mungkin ada di Instagram saya di fotonya. Tidak tahu saya muat apa enggak tuh. Nah seperti ini seolah-olah casual diatur, kadang-kadang diatur, kadang-kadang tidak diatur. Ya. Nah ini juga ini saya ambil di katedral, ini foto saya kebetulan. Saya pakai fish eye, ya. Saya tidak pakai flash. Nah kemudian ada pertanyaan lagi, motret Kenji itu pakai flash apa enggak sih? Benar enggak? Banyak orang Kenji pakai flash. Ada anak muda terutama tuh anti pakai flash. Nah kayak kemarin saya motret di Alila tuh semua tidak ada yang pakai flash. Kalau ini style saya ya, kalian terserah ya. Satu, flash itu dipakai kalau perlu. Kalau perlu saya nyalain, tidak perlu gue matiin. Tapi kalau saya merasa itu kritis, backlightnya terlalu kencang, terlalu gelap, flash saya nyalain. Jadi tidak ada hukum pasti. Kalau anak muda kan ikut tren dan ngapain bakal flash berat-beratin. Gimbal di kamera kan. Kalau anak muda asanya itu dinaikin di push yang style-style kekinian. Kalau saya tetap di lingkungan yang butuh flash saya nyalain, tidak butuh flash saya matiin. Kadang-kadang flash ini malah mengganggu, tapi kadang-kadang kita butuh flash. Ibaratkan makanan, kalau sudah enak, jangan tambahin apa-apa. Tapi kalau masih kurang asin dan sebagainya, boleh dong pakai garam. Motor juga begitu. Ini saya nggak pakai flash karena saya tahu ada lightingnya bagus. Kalau pakai flash malah flat, ya depannya juga itu terang kan, tidak akan terjadi framing yang bagus tuh. Ya udah saya nggak pakai flash. Jadi butuh jam terbang untuk tentuin kapan pakai flash, kapan enggak, atau enggak dicoba-coba sekali tanpa flash, sekali enggak gitu. Kalau sempat ya, kan nanti bisa dirasain enak yang mana gitu. Jadi kalau foto keluarga saya cenderung pakai flash. Karena foto keluarga itu prinsipnya muka harus terang. Ya, itu kadang-kadang cahaya yang ada di gedung atau di gereja itu tidak sempurna. Nah, itu saya juga tidak mau asal terlalu tinggi karena foto keluarga kemungkinan dibesarkan. Oh ya, soal kamera ya, Sony, Nikon itu sebenarnya hampir identik karena Nikon tuh beli CMOS dari Sony banyak. Ya, Canon tuh rada lemah di high ISO. Pemakai Canon siapa? Tadi ngerasain nggak? High ISO-nya 800 saja udah burik. Kemudian di dynamic range. Dynamic range itu daerah paling terang dan gelapnya itu kurang lebar dibandingin Sony atau Nikon. Tapi dia punya kelebihan Canon colornya bagus, itu skin tone. Sony pun kalah. Tapi kalau bahas ISO sih Pak tergantung tipe nih Pak. Apanya? Kalau kita bahas ISO-nya, Nah, itu tergantung tipe sih Pak. Kalau yang ini 1600 dulu. oh kalau saya dulu karena gua gedein di Photoshop sih. Karena lain standarisasi mata kita beda. Iya. Kalau tuntutannya benar-benar lebih berat karena sudah biasa lihat foto bagus ya. Buat saya sih burik. Kelas 6D aja, makro aja gua burik kok. Kan itu di atas itu ya. Dibandingin Sony, dibandingin Nikon ya. Itu Canon tuh lemahnya sebenarnya di ISO sama di seperti itu. Jadi tergantung standar fotografernya juga biasa lihat gambar di mana. Ya kalau Sony, kalau Canon punya kelebihan lagi apa? User friendly. Kamera paling user friendly adalah Canon.
Sony. Terus kita bicara ngalor ngidul juga ya. Kebodohan Sony dan Nikon. Kebodohan yang luar biasa itu adalah dari dulu kenapa semua kameranya tidak mau flip screen. Itu gobloknya jabang bayi. Goblok. Bener. Bayangin aja, baru Sony A7 4 Romawi yang flip screen. Sama belum touchscreen itu. Ya touchscreen goblok sekali Son. Ya. Itu kan maksudnya teknologi yang sangat mudah, engsel doang. Iya. Ya. Sekarang kan masanya YouTuber. Iya. Kan mereka syuting sendiri. Kalau pakai Sony kan harus beli kamera. Taruh di atas kan bikin kamera berat. Nah, keunggulan Canon adalah dari dulu flip screen semua. Karena apa? Canon yang lainnya itu ketinggalan 5 tahun teknologinya. Cara tahu kamera ketinggalan itu apa? Lihat cardnya, SD card tuntutannya. Canon kan pakai SD card yang pakai SanDisk yang Pro yang biasa aja masih bisa kan? Masih tuntutannya. Kalau punya Nikon, yang Nikon terbaru ya, hanya Nikon terbaru. Dan Sony kan mintanya yang mahal, kartunya aja 2,5 juta. Yang speednya tinggi banget. Yang Canon dia kalau yang benar-benar low speed banget nggak bisa juga yang lain. Apanya? Nggak memory cardnya. Enggak, maksudnya yang gini loh, yang kelasnya itu SanDisk yang kelas Pro biasa itu masih bisa. Iya maksudnya. Masih bisa, yang Pro loh. Kalau Sony mana mau yang apa cardnya itu yang harganya 2 juta, 1,5 juta baru mau. Yang benar-benar high speed. Nikon juga yang baru-baru yang Z72 Romawi segala harus yang high speed. Jadi dari card yang dihaluskan aja ketahuan Canon tuh goblok banget di prosesor. Prosesornya itu prosesor lemot. Contohnya EOS RP, Ya. itu kelemahan utama itu burst rate-nya 1 detik cuma 3 frame. Itu artinya apa? Prosesornya itu prosesor tua banget, lemot. Baru yang misalnya R5 itu bisa 20 frame, tapi akhirnya cardnya harus yang mahal, yang jutaan juga. Kalau tak pertanda kamera itu prosesornya blow on, kayak Canon yang RRP itu dan di bawahnya. Kalau yang 5 udah canggih deh, R6 canggih. Itu SD card-nya lemot. Dia tuntutannya bukan SD card yang mahal. Ya. Sama baru tipe terakhir. Flip, Fuji kan baru tipe terakhir. Nikon paling goblok, nggak ada yang flip. Nikon hanya tipe yang amatir kayaknya, yang buat APS-C pada yang flip. Jadi yang gituan aja Jepang nggak bisa mikir. Yang hal yang paling simpel, Sony sadar telat baru keluar yang S gue udah ngikutin ya, S mungkin ya cuman maksudnya yang 7 4 Romawi yang udah flip, R4 belum flip. Pada era sekarang kamera tuh berfungsi sebagai video kan, YouTuber. Kenapa hal yang sederhana itu tidak dipikir? Sony juga keras kepala, menunya tidak pernah ganti. Touchscreen-nya goblok sekali. Bener kan? Touchscreen-nya sama Canon ya. Kita fair aja. Kalau Canon mau ngubah asa, mau ngubah diafragma, touchscreen semua kan? Iya mas. Nah, cara gunainnya juga bisa kok dari user Canon Kaget. pakai Sony Kaget, bingung. bingung. ISO aja di dalam. Oh, Di mana? sedikit ke menu, sedikit ke menu kan? Kan ada daerahnya sendiri. Terus kombolesnya. Makanya gua itulah kekesalannya. Kalian. Artinya apa? Kalian Ada ya. kamera yang sempurna. Kalian ya. Ya. Kalau R5 sebenarnya sempurna buat saya. Tidak sempurna di kantong. Mau harusnya dihargai cuma 40 harusnya. Kalau menurut saya fairness-nya itu harganya sama R4 harusnya. Walaupun dia speknya lebih rendah dari R4. Megapikselnya kalah, prosesor juga masih kalah, tapi hasilnya hampir mengimbangi.
Jadi layaknya itu kan, lu kan di bawah R4. Kenapa lu harganya di atas R4 50-60%? Beneran beli R4 kalahkan sama R5 Canon malah. Itu Canon nggak waras itu. Nah lensa GM-nya itu bagus banget, pada kritik. Lensa GM-nya semua di test report. Makanya kalau test report lihat di DxO Mark, kalian lihat, saya sudah dulu lensa 24-70 2,8, the best in the world adalah Canon. Setelah GM keluar dia kalah, GM1 gitu. GM2 gue belum ngikutin, kalah sedikit. Kalah tuh bukan berarti kalah goncang, enggak. Cuman itu best lens itu 24-70, dulu nomor 1 Canon, sekarang Sony GM. Ya Sony GM 7200 juga bagus. Oke. Nah, saya ingetin lagi, foto yang baik adalah hasil dari kita punya technical skill dan punya konsep. Jadi tiap kali saya dapat project, kayak kemarin saya motret sebelum muncul, selalu saya tanya ke klien konsepnya apa. Selalu. Dulu tuh mereka pandang motret tuh enak amat. Udah terserah lu lah. Enak banget, terserah gua. Lu kan gini loh, lu naik taksi. Tukang taksinya tanya kan, lu mau kemana? Terserah lu lah. Gua bawa ke kuburan lah. Nah, artinya itu kan. Jadi klien bisa puas karena konsepnya sesuai kan. Nah kalau dari dulu saya selalu pokoknya minta konsep dalam bentuk ya, digital maupun dalam bentuk apa, pulsenya apa aja. Kan kita harus tahu dong dia mau nonjolin dari produknya itu apa. Nah kalau motret wedding juga sama, lu sebelum motret di otak lu harus ada konsep. Motretnya wedding apa, internasional, klien maunya apa. Ya kayak saya proyek berikutnya Agustus ini saya dapat motret, maunya motretin sama saya cuma studionya doang. Ya gue harus mikir dong. Jadi senior saya aja motret itu gue harus ada kayak guide printnya supaya hari H itu saya nggak ngaco motretnya. Paling nggak kalau ngaco pun bisa kembali ke jalan yang benar kan. Ada guide-nya udah. Itu yang selalu saya pikirin, jangan besok aja lah. Ya foto lu nggak akan perfect lah. Jadi gua aja udah stres beberapa minggu sebelumnya untuk ngumpulin kira-kira koleksi gambar yang bisa gua buat gitu. Untuk motret untuk tiap klien itu, tiap pemotretan. Jadi konsep tuh gila banget. Yang bisa motret tuh banyak, cuman yang bisa bagus tuh dikit. Karena secara teknis tuh rata-rata fotografer tahu, tapi mereka nggak mikirin konsep. Ya, jadi konsep itu penting banget. Jadi kalau apalagi Indonesia 27 provinsi, sekarang lebih 35 kan ya. Itu kan ada budaya lain-lain kan, di semua motret ada Sunda, Jawa, Batak, itu lain lagi. Ya internasional, jadi lebih rumit lagi di Indonesia itu motretnya, karena adatnya beda gitu loh. Ya, nah ini seperti ini candid aja. Biasanya saat-saat mengadukan itu ada saat setelah pemberkatan gereja, setelah siraman, ada acara penghormatan ke orang tua kan. Seperti itu kalian mesti perhatiin. Yang bersifat candid ini tidak boleh lewat. Ya. Mereka umumnya terharu karena jasa-jasa dari orang tuanya. Nah, candid seperti ini dibikin mungkin slow motion aja, rada lari diatur ya, supaya ada efek movementnya. Padahal kadang-kadang diatur juga gitu ya. Ini bisa diatur. Kemarin sih saya rada dikeroyok sih ya, saya fotografer mereka 5, saya sendirian. Saya ngikutin konsep dia dan ya, cuman kadang-kadang gue bikin yang lain. Nah, kebanyakan mereka yang ngeset, saya yang kadang-kadang saya pakai lensa fisheye lebih lain daripada mereka ya, dan sebagainya. Nah seperti ini kadang-kadang dibikin siluet 1-2 foto juga menarik kan.
karena karakternya tegas, lightingnya kontras ya. Tapi jangan semua foto kayak gini wayangan loh ya, kayak wayang kulit ya, cuman permainan shadow ya. Nah, sekali-sekali juga menarik. Nah, marketing pemotretan candid wedding ya. Ya seperti saya bilang, marketing itu pokoknya intinya itu harus dekat sama EO. Karena EO yang kalau punya nama ya kalangan atas itu ya maunya monopoli semua karena dia mengutin biaya semua itu. Ya, deketin EO, deketin gedung itu penting juga. Selain kalian punya portfolio pribadi, itu harus punya. Kalau punya portfolio, kayak kemarin pengantin saya yang Agustus ini, saya lihatin portfolio saya, oh ternyata ini teman gua. Kebetulan karena itu segmen atas tuh linknya ya itu aja gitu. Yang merit, jadi mereka lebih yakin dong. Wah teman gua ini kebetulan yang saya potret memang anaknya jenderal ya. Jadi wah ini teman gua gitu. Jadi dia juga kebetulan kalangan atas ya. Jadi seperti itu. Pertama course marketing paling penting kalian punya portfolio. Gua kebagian gak gua bikin portfolio, enak kan? Jadi gua juga kayaknya kemarin private dapetnya bagus-bagus. Temen gua kan temen dekat ya, satu klub foto dicas, nggak enak kita terlalu dekat. Udah lah, foto di Bromo aja mau lu. Zaman 25 tahun lalu private outdoor belum musim loh. Lebih dari 25 kali. Pokoknya sekitar 25-30 tahun yang lalu. Di Indonesia itu belum ada yang motret di outdoor. Semua motretnya studio King, Tarzan gitu ya. Gue yang mulai. Itu teman gue. Kita bikin foto di Bromo aja, di Lombok, di Bali, bagus semua. Bandung. Kita bukan bayarannya. Waktu itu saya ikutin lomba menang semua itu. Itu jadi portfolio saya. Jadi juga ngangkat nama saya waktu itu. Ya, jadi kalau kalian masih kuliah punya teman, ya kadang-kadang kan gini loh, kita bisa profesional, bisa juga karena teman, nggak bisa kaku bagi Indonesia. Nanti kalau saking dekatnya terus lu cacas gitu kan, hubungan retak kan. Ya udah, supaya senang sama senang, lu ngongkosin gua ke Bandung tuh motor di situ sama-sama. Dia kan nggak keberatan, dia dapat motornya gratis ya. Nah waktu itu kebetulan ada masalah mahkota, tiap kali saya berlombain, gue menang karena gue sendirian yang gila. Motor dari outdoor. Waktu itu juga penjaganya belum ada duitan, malah bingung, kok ada pengantin. Gak ada yang pengantin outdoor kok, ini satu-satunya. Malah kita tidak dipungut, mereka senang melihatnya. Setelah banyak, rame baru udah ya. Nah, saya rasa kalau promosi online kalian lebih jago lah daripada generasi saya. Di Instagram, di TikTok ya, iklan foto, tapi ya jangan itu foto 2000 per shot ya. Kamu membunuh diri kamu sendiri ya. Ya sekarang modal menjadi fotografer candid private harus punya peralatan, lighting portable, pakai baterai, itu lebih gampang. Saya mau iklan sudah muncul juga, sekarang alat studio saya baterai semua. Pertama kenapa baterai semua? Saya tidak mau pakai yang kabel listrik. Saya pakai kodok kebetulan. Sistem saya yang saya sukai AD300 sama AD200. Karena baterainya sama. Gua tidak mau pakai sistem AD300, AD400, AD600, baterai lain semua. Saya pakai AD300. Nah ini cara pemilihan ya. Gua kan udah buang duit banyak, eksperimen alat kan. Saya pilih kenapa AD300 dan AD200, baterainya sama. Gua kan bisa punya cadangan baterai yang seragam kan. Nggak usah beli yang macam-macam jenis baterai kan, itu mahal loh, baterai lithium jutaan baterainya. Ya, jadi itu karena sama. Ya kalau pengantin sih harus punya flash portable. Kalau bisa portable itu ya V1 atau AD800, tapi saya anjurkan TTL. Flashnya TTL, ngerti TTL? Jadi bisa otomatis, jarak jauh dekat itu dia bisa adjust sesuai karena kita mau candid.
Nggak bisa tuh kalau kecuali motret untuk private pakai manual nggak apa-apa. Untuk ke overrun bisa ulang kan, ada waktunya ulang, kayak itu susah. Ya, jadi seperti itu peralatan kamera, lighting punya yang saya lebih suka pakai baterai lithium terus terang. Memang baterainya mahal tapi worth it. Ngangkatnya cepat, jumlah shotnya banyak daripada beli yang godok yang pakai baterai biasa, pakai baterai AA itu. Saya lebih suka yang pakai lithium. Memang lebih mahal tapi daya tahannya gila. Ya. Yang kedua dibutuhkan technical skill fotografi, juga butuh alat dan lighting ya, konsep itu pokoknya penting di konsep, belajar banyak konsep itu dari banyak lihat foto ya, baik foto yang bagus maupun foto yang gagal ya. Kita motret itu ya, penguasaan medan itu penting ya. Saya motret kalau upacara agama Katolik, Kristen, Sunda, Jawa itu cukup hafal karena sering ya. Kita udah tahu blockingnya, habis ini acara ini nih, habis ini nih, ini kita rada bisa nganggur nih. Nah, itu kita udah harus ngerti gitu ya. Itu jam terbang lah ya, kalian bisa jadi jam terbang. Foto ini juga tentang kecepatan, tidak bisa lelet ya. Makanya aku bilang lebih cocok untuk anak muda ya. Umur tidak bisa bohong, gerakan tidak bisa bohong ya. Post production kalian harus menguasai dari editing dan kolase foto ya. Nah itu kadang-kadang tuh mikirin, pokok gini ya, saya mendingan dibayar murah tanpa ngedit, tanpa pengalaman daripada aku dibayar sedang tapi harus kolase dan ngedit. Karena kolase dan ngedit itu gila makan waktunya, bisa sebulan lebih bikin satu foto pengantin. Nah selama 1 bulan itu kan gua harus makan, kan itu punya anak, punya istri. Kalau yang jomblo bersyukurlah, kalau mau lebih ringan hidupnya jomblo semua itu. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ya, gua mendingan lu bayar gua 2 juta, aku foto dulu hari ini 8 jam daripada saya dibayar 6 juta, saya suruh malbumin, suruh kolase. Bener. Karena gini, lu dibayar 6 juta, itu waktu lu yang terbuang itu 1 bulan. Belum bikin albumnya, kan tinggal 3 juta kan misalnya ya. 3 juta itu udah cukup. Mendingan lu motretnya 2 juta tiap hari kan. Kalau lu tanpa terima 6 juta ini, lu kan waktu kepancang di rumah 1 bulan. Gua terima cuma 2 juta, nanti lu edit ala kadarnya, gua kasih file. Itu teman syukur juga pengantin terakhir ini rada nyentrik ya. Gue dapat beberapa pengantin tidak mau dialbumin, mau dari temen tak kok udah ini mah rada murah, gak apa-apa deh. Tentu tidak, karena kolase sama ngedit itu edan. Kolase itu mikirin komposisinya, peletakannya, belum edit satu-satu, gambarnya warnanya mesti dicocokin, berhalaman harus matching ya. Jadi seperti itu. Kalian harus bisa manajemen ya, marketing dan pricing. Nah, dulu kan pernah dengar Aksio foto. Iya, pernah. Dulu kan ngetok, katanya terakhir drop karena cerai sama istrinya. Marketing yang jago istrinya. Makanya cari istri harus jago marketing. Masuk Soalnya akal. bentar. Aksio aja, kok baru denger tuh Aksio cerai sama bininya, baru denger dari kemarin. Cuman istrinya itu selain amat sangat kaya, jauh lebih kaya dari Aksio, juga marketingnya jago. Karena juga dia dari high society ya, Iya. lingkungannya banyak, dia ngerti banyak tuh. Gue juga baru tahu kemarin. Dulu dia merupakan market leader ya, trendsetter. Apa yang diperbuat Aksio itu yang ditiru oleh Bahkan sampai ke video-videonya, Pak. Hah? Bahkan sampai ke efek-efek di videonya, Ya. Aksio jadi tolak ukur dulu. Iya kan? Iya. Nah itu gua kenal kok Aksio, pernah kenal. Jadi makanya kaget dengar kemarin cerai sama bininya. Videonya juga. Nah Aksio itu apakah bisa video? Kagak.
Wear management, dia bisa hire orang, Yes. dia bisa marketing, yang video juga anak buah, yang edit juga anak buah, tapi dia berani pilih orang human resources yang bagus dan mahal-mahal Iya. untuk bikin teamwork. Setahu gua Axel yang bisa cuma foto doang, Hmm. dan dia punya taste, bisa copy paste dari luar negeri kan. Iya. Dia punya klien, bininya tuh yang punya Bakers In Group, Baker In, Pepper Lunch, bapaknya itu, terus yang makanan Jepang terkenal itu apa? Nah itu bawa grup restoran itu, punya bapaknya, bininya Axio itu. Nah, fotografer equipment checklist. Kalian mau candid boleh pakai 1 atau 2 body. Kalau zaman dulu waktu saya muda ya, selalu ngalamin 2 body. Gua masih strong, sekarang sih sorry. Nah itu harus diakui kan. Iya. Maksudnya teman fotografer sekarang fotografer malas semua. Satu orang cuma 1 body. Jadi motornya keroyokan, 5-6 orang. Dia pakai lensa ini gitu ya. Iya. Keroyokan, jadi si A nggak dapat, si B dapat gitu loh. Dia nggak mau 2 body. Kalau dulu timnya minimalis, paling 2 orang kita ganti terus tanpa ganti lensa. Tujuannya cuma nggak ganti lensa. Satu mungkin kita taruh 2470, satu 7200. Cuman tergantung style. Ada satu fotografer yang stylenya excellent memang. Dia hanya bawa 3 lensa. Tapi 3 motor. Dia hanya bawa 35, 50, sama 85. 3 lensa fix semua. Ya, itu. Tapi dia tidak terima dokumentasi. David Lingard itu tidak pernah mau terima dokumentasi. Jadi motor pengantin hanya fan art. Kalau mau foto keluarga dia tidak mau. Gila tuh. Foto keluarga, sorry dia tidak mau terima. Aku harus hire 2 fotografer, 1 tim untuk fine art dia, 1 lagi untuk dokumentasi. David Lingard. Zaman 10 tahun lalu rate-nya aja sehari 80 juta. Langganannya pejabat-pejabat tinggi. Jenderal, segala menteri, anak menteri. Tapi kembali ke selera ya. Ya, David Lingard ada yang suka, ada yang sangat tidak suka. Nah, sekarang foto pengantin yang chance-nya dibesarkan itu apa sih? Foto berdua dan foto keluarga aja kan. Karena foto lagi makan, suasana mana aja yang dibesarin sih. Nah, jadi kalau foto keluarga sama foto berdua itu saya kadang-kadang ada fanatik. Tidak boleh di atas 400 saja. Jadi foto saya digedein semeter saya masih yakin. Nah, kadang-kadang kalau tempatnya terlalu gelap saya milih pakai flash. Apalagi yang lightingnya tidak bagus. Ya, jadi saya pertahankan. Ya tergantung juga pembayaran sih ya. Kalau foto-foto misalnya, oh ini anaknya jenderal, bayarnya cukup. Saya mau keluarga gue bawa lampu studio. Bawa lampu studio, gue bawa payung. Nggak usah repot, very simple. Foto keluarga itu nggak ada Rembrandt, nggak ada speedlight. Yang penting itu terang rata, wajahnya bagus. Kalau foto sudah orang 20, ini bener Rembrandt, sebelahnya kagak bakal. 20 orang di Rembrandt semua, caranya gimana ya? Iya. Nggak mungkin lah. Jadi yang penting tuh flat, terang semua, rata. Makanya Australia. gampang pakai 1 sumber sinar. Ya, payungnya yang gede, tapi penyebarannya luas. Ya, saya selalu pakai baterai pack. Nggak mau pakai kabel listrik reseh, ntar anak kecil kesandung, wah lampu kita ambruk lah. Nanti orang hotel minta duit nyolok listrik kayaknya. Sering tuh ngalamin satpamnya lah apanya, kamu kan nyolok listrik sini. Mesti biaya gitu. Reseh, jadi saya nggak mau reseh, saya mau praktis tapi bagus. Nggak usah pakai sidelight nggak bakal. Lu bisa sidelight kalau orangnya 20, 30 orang. Kalau hotel orang 5 sidelight masih bisa. Itu bohong, bullshit gitu loh. Jadi udah rata aja, nggak usah payung kiri kanan, nggak usah. 2 payung, 2 ini kalau kiri kanan asal rata itu, kiri kanan membuat bayangan. Jangan 2. Iya. Kiri 1 kanan itu orang film ngerti tuh. Mendingan 1 sumber sinar yang besar. Sinarnya pasti rata. Gitu loh. Kenapa pakai payung? Supaya soft.
nggak terlalu keras. Orang film tuh saringannya paling banyak tuh. Saring, pasti disaring kalau di film. Nyalain cuma sekejap. Sinkro kilat, ngerti nggak sinkro kilat? Sinkro kilat antara flash dan kamera, ngerti nggak maksudnya? Sinkro kilat namanya sinkronisasi, adalah bersamaan. Artinya sinkro itu bertepatan lensa membuka, flash nyala. Jangan sampai terjadi tidak sinkro, lensanya belum buka, flash dan nyala. Udah mati, lensanya baru buka. Tidak sinkro kan? Iya. Itu karena masalah mekanik. Karena kamera kan ada bukanya, plak. Jangan sampai tidak sinkro. Loh, bisa flashnya kecepatan, udah nyala dulu, baru lensanya buka. Kan telat. Artinya sinar flash tidak masuk ke bidang gambar kan? Iya. Bisa juga yang telat flashnya ini udah buka, udah tutup, flashnya baru nyala. Percuma. Karena apa? Ini masalah sinkro kilat karena nyala flash hanya sekejap. Kalau nyala terus, continuous tidak ada masalah sinkro. Mau continuous manteng kok. Dia buka tutup kayak pasti sinkro. Iya. Flash itu ada masalah sinkro. Nah, masing-masing kamera harus ada speknya, ada yang 200, ada yang 250. Iya. Mekaniknya tuh sinkro. Terus ada tanya sama gua, lah gua kasih 500 bisa tuh. Karena flash itu TTL. HSS. Begitu dipasang, kamera tahu nih pakai flash itu style di 500 langsung turun ke 250. Yang pinter kameranya sama flashnya TTL. Jadi ya jangan, oh 500 bisa. Kalau nggak percaya lampu studio ini kan nggak ada yang TTL kan. Nah itu lu coba motor sengaja, di-tag aja, motor apa aja. Nanti di 500 fotonya gambar jadi separuh tuh. Garis. Karena apa? Dia telat, baru mau nutup setengah flash baru nyala gitu. Karena kecepatan. Mas, mau nanya dong, sekarang kan untuk teknologi flash-flash gede itu udah ada high speed sinkron ya mas? Apa? High speed sinkron. High speed sinkron ntar gue terangin. Ada itu. Itu menyiksa flash. Boleh dipakai, tapi nggak boleh always. Oh Nanti iya. ada ilustrasinya. Basically situ nanti ada teknologi di mana flash yang tertentu yang modern bisa namanya HSS, high speed synchro. Cara kerjanya gimana high speed synchro kita diterangin di ilustrasi saya. Nah, sinkro tuh pokoknya yang penting bukan definisi, yang penting lu ngerti. Sinkro tuh bersamaan. Buka sama nyalanya flash bersamaan. Kalau nggak bersamaan kan percuma pakai flash. Ya, nah ini flash is standar mode non HSS. Ini close mode tertutup kan. Terus dia mulai buka sepertiga, flash baru nyala. Pada saat buka penuh flash nyala. Itu namanya sinkro, bener nggak? Iya. Ini ilustrasinya jelas banget. Habis itu flash mulai nutup, dia sudah mati dong flashnya. Nutup penuh, ya mati. Jadi ini sinkro. Ini ilustrasinya enak banget, ya. Gue selalu memperbarui pengajaran saya pakai ilustrasi yang enak seperti ini. Jadi orang tuh masuk otak. Ternyata ada mekanik tuh di depannya shutter ya, shutter tuh seperti ini, ya. Nah ini yang bahaya, gue kasih tahu ya. Kan di kamera kita ada manual, ada TV, ada AV. Kalau di Nikon tuh A sama S, ya istilah doang. Nikon sama Canon tuh bermusuhan ya, sama Sony. Kalau Sony lebih pro ke Nikon, istilahnya sama. Canon aja yang nyeleneh pakai AV TV. Nah ada program yang paling nggak boleh itu bagian adalah di AV. Jangan pakai flash, kalau bisa jangan pakai AV. Ini pernah gua terangin karena apa? Karena ini kejadian. Ini AV kita nentuin apa? AV kalau di istilahnya
Nikon atau Sony kan aperture kan. Iya. Kita nentuin apa? Diafragma kan. Iya. F-nya. Misalnya kita pakai 5,6. Misalnya nih ya. Kita karena modenya AV berarti kan ada otomatis dong, nentuin speed dong. Iya. Kamera nentuin speed kan. Nah ini bahayanya gini kalau pakai flash lu nentuin AV. Speednya karena kondisinya gelap kayak gini, lu pakai style di 100 ASA, seperempat detik. Ya foto lu burung semua. Seperempat detik acaranya salaman sudah, aduh. Ini kejadiannya seperti itu. Waktu itu belum saya ajarin pakai flash, murid saya besok tuh dibantuin suruh muter sudah dia AV. Pak, burung semua Pak, lu pakai apa? AV bagus. Ngerti tidak? Jadi kan kondisinya karena yang dikalkulasi kamera kan light meter nggak pakai flash kan, jatuhnya ke seperempat detik. Ya kalau lu pakai TV lu selamat, karena lu yang nentuin speed. Lu nentuin speednya misalnya 125, nah kamera nentuin diafragma kan. Tapi selama saya motret, saya tuh pakai manual. Kalau pakai flash, jarang mau pakai TV, AV, program itu jarang. Cuman paling terlarang tuh ini, karena ini kendalanya ini seperti saya terangin. Kalau begitu kondisinya kayak gini karena gelap, kalau pakai light meter itu jadinya misalnya seperempat detik yang motret. Ini murid saya ini motret gini, Pak, foto belum semua. Dan itu belum diajarin motret terus berani motret itu sudah. Kan gerak semua tuh, rektor salaman mati itu seperempat detik. Fine art. Itu ngerti ya. Cuma ini tergantung kameranya sih. Kalau kamera Canon tuh seperti itu. Kalau program shutternya tuh hanya di Super X itu sikron kilat tertinggi 250 sampai 60 second doang. Kalau pakai TV itu semua speed sampai 30 second tau nggak? Jadi kemungkinan bisa low speed. Kalau pakai AV tuh sampai 30 second kan. Kalau TV kan salah lu sendiri. Lu ngapain setting speednya rendah-rendah, bener kan? Iya. Kalau manual ya salah lu sendiri kalau lu low speed gitu. Kalau AV kan lu nggak nyadar. Atau motor larinya ke low speed semua kan, karena lu tentuin diafragma kan. Iya. Makanya indikator itu tetap harus dibaca ya. Nah ini pengalaman ini saya tonjolin karena pernah kejadian ini. Belum diajarin pakai flash dia motor juga maksudnya mati di fotonya. Kayak orang jalan-jalan ini. Contohnya kayak gini. Dipakai flash. Ini kan jatuhnya kakaknya 800, diafragmanya 5,6. Iya, fine art. Dapatnya 0,6 detik kan. Iya. Ya baru pakai flash jalan-jalan lah, pakai AV. Ngerti tidak? Kalau saya gini pakai manual, udah pakai manual tapi light meter gue perhatiin gitu loh. Iya. Ya. Pemilihan speed light dan flash modern. Ini tak ajarin pengalaman gue ya. Ini pengalaman berat-berat. Dalam arti itu sekarang punya kamera apapun jangan beli flash semerek bawah. Satu mahal, dua goblok. Gua ngomong goblok. Karena gini ya, saya pengalaman saya nih, saya pakai speedlightnya Canon paling mahal tuh, EX600 apa? Iya. Itu sekarang 8 juta. Iya. Lu dijual 2 juta aja nangis tuh minggu 3 bulan. Begitu keluar toko itu udah ada harganya. Karena kenapa? Ada bodong. Terus terang. Ya, gua bukan tidak dibayar godok, tapi saya memang memakai godok, tapi godok tidak sanggup bayar saya. Teman, tetap, maksudnya gua ngomong yang objektif aja. Ya, satu sistem flash itu yang brown color pun tidak bisa lawan. Brown color pun tidak bisa lawan. Bukan kualitas sinarnya ya, tapi integrasi sistemnya. Godok itu satu-satunya flash yang punya semua segmen. Artinya dia punya flash tropis, nanti tropis yang nancep di kamera. Kedua, dia punya lampu studio. Ketiga, dia punya lampu yang baterai, lampu studio tapi baterai. Tapi komandernya seragam. Jadi
kalau saya motret itu satu komender Nyala semua. zaman flash ini sudah buang ke laut semua, itu tuh sepenuh kemudahan. Saya motret kotak nih pakai 4 lampu nih, atau motret kemarin lah, motret model lah, kemarin motret si Tasya penyanyi cilik tuh, sekarang udah tua sih. Saya pakai 4 lampu nih. Masalah highlightnya kurang kenceng, nggak usah pakai asisten pinter-pinter, pokoknya bisa ngangkat bareng gua. Nggak ngerti flash gua juga nggak apa-apa, kan udah gua set nih alatnya. Kalau pakai orang, wah gua mesti pilih dia ngerti basic itu, mesti ngajarin tombolnya, ntar nuruninya bisa ketinggian, apa naikinnya juga bisa itu. Kadang-kadang kan, wah terlalu kenceng nih, lu kecil remote semua. Jadi unwire semua. Jadi jangan salah, itu sangat-sangat memudahkan dalam pemotretan. Gua punya tuh flash cam, gua kan orangnya sensitif teknologi. Begitu tahu gejala itu, udah kecuali semua tuh. Speed aja Canon. Lu mau beli Sony kayak, mau beli Nikon kayak, begitu keluar toko, kalau laku setengah harga, nah, lu nyembah ke langit nih. Langsung drop, setengah harga pun nggak laku karena sistemnya nggak enak. Nah, lu pakai suatu saat lu beli flash Canon strobis, lu meningkatkan diri dong pakai lampu studio. Nah, tidak bisa komunikasi. Nah, kalau gua kan enak. Sekarang gua mau logikanya aja ke Semarang. Lampu gua tuh 4 biji tuh, 1 tas ransel ini. Bener, nggak lebih dari lampu ini. Sekarang gua tanya background light, nyalain background, ngapain pakai lampu mahal? Pakai speed light cukup kan? Iya. Gua enggak buat supaya backgroundnya putih gitu. Ngapain gua pakai lampu studio? Bawanya berat. Pakai speed light aja, background light 2 biji, atau yang hair light yang bagus, main lightnya sama fill-in-nya gua 2 aja yang bagus, pakai AD300, AD200. Tapi semua sistem terpadu karena gua pakai godok. Dan gua udah repot gitu, satu commander, nanti gua mau naik kelas, gua udah usah beli lagi kan. Itu sekarang sistem gua ganti nih. Gua cerai sama Canon, kawin sama Sony. Ya gua beli commandernya doang cukup. Iya. Nah kalau lain kan susah. Seperti itu, jadi mikirnya kayak gitu, kenapa godok maju? Karena itu yang tidak bisa dipikirkan orang sistem terintegrasi. Plus gua itu, gua ada loh. Gua tuh fotografer jadul, dulu Eropa semua, Elinchrom, Bowen. Foto. Lu zaman bule-bule udah mati, Bowen aja bangkrut kok. Iya. Sekarang Cina semua. Mereka kalah dengan apa? Brown color itu remote-nya beli sama godok, brown color loh. Dan bisa ceritain remote. Selama ini gua pakai remote si godok tidak ada problem. Jadi gua bukan satu, harganya menurut gua tuh godok tuh murah. Untuk kualitas kayak gitu tuh murah dan bagus. Untuk flash ya ada 2 nih. Kalau untuk video upload to rate. Yes. Pasti. Nggak ada yang mau, nggak apa tuh suruh kasih godok, no way. Jauh. Terus Skype panel. Nah, jadi mini flash itu harus pakai receiver radio, bukan sistem pakai flash nyamber tuh. Jadi lu pakai flash tuh bisa dipakai 1 RT tuh, yang lain pakai itu nebeng flash lu kan, dulu kan pakai mata kucing. Iya. Istilahnya kayak gitu kan, ini mata kucing kan. Jadi lu nyamber pakai flash kecil aja, lampu lu sebentar jebol. Gua pernah tuh motret hunting, ya, gara-gara apa modelnya nude. Wah, laki itu nafsu semua. Flash gua disamber, langsung masuk. Waduh. Karena kan tiap samber flash kan ikutan kan, Iya. itu udah tidak pusing. Jadi harus radio receiver. Ya. Kalau lu pakai flash malanjur. Jadi memang tempat itu bagusnya tanpa flash.
Jadi jangan ilmu mati. Ilmu mati itu udah begini. Gua lihat tuh fotografer yang ke situ memang motor private di lokasi yang sama. Pokoknya flashnya begitu aja, nggak pernah ganti. Jadi dia tidak nyadarin bahwa ada tempat tertentu jika pakai flash malah hancur. Nih kalau yang di stasiun kereta api itu ketara banget. Ya. Jadi kalau besok itu kok keberatannya kok kenapa malah bawa continuous. Biasanya gue bawa continuous light, bukan bawa flash. Gue bawa 2 lampu continuous karena LED ya, karena aku menganggap lebih gampang, pakainya lebih cepat, waktunya enggak itu bisa motor bareng gitu loh. Pakai flash masalahnya kan remote-nya itu, pakai continuous saja deh. Gue bawa kok LED 2 biji gue bawa. Jadi hanya di tempat-tempat tertentu gue pakai itu continuous, karena ya itu motornya rame-rame, waktunya singkat karena kita kan biasanya cuma dikasih waktu 2 jam ya, yang hitungnya lewatnya per jam itu nanti tidak dapat. Ayo,